Ustaz, saya seorang ibu bekerja memiliki anak 3. Salah satu anak saya sedang menempuh pendidikan kelas 7 di Pondok Sunnah. Semoga Allah beri kemudahan untuk menuntut ilmu dan selalu menjaganya dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Yang saya ingin tanyakan, saya kadang merasakan timbul rasa putus asa untuk menjalani cobaan hidup ini. Hutang berasa sudah seperti gunung yang menghimpit. Suami tak bekerja, semua kebutuhan tidak bisa tertunda dan hanya dari saya. Kadang saya bingung harus bagaimana cara menyelesaikannya. Mau jual aset pun seperti rumah dan kendaraan masih hutang, riba juga belum selesai. Dan suami melarang jangan jual dulu dengan berbagai alasan dari suami, karena semua masih dibutuhkan. Butuh rumah untuk berteduh dan butuh kendaraan untuk besuk anak yang di pondok. Kadang saya merasa lelah harus menyelesaikan semua ini dari mana. Saya juga sudah berusaha sabar dengan kondisi suami, tapi terkadang ada perasaan putus asa dan jengkel. Sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu, sudah mau mendengar kajian atau murotal di YouTube. Saya juga seorang fakir ilmu yang sedang belajar sunnah. Saya sudah mencoba merutinkan amal-amal kepada Allah dan doa-doa lainnya, tapi mungkin memang Allah masih menyuruh saya bersabar karena banyaknya dosa-dosa yang selama hidup saya lakukan. Terkadang kepikiran apa yang dikabulkan untuk seorang pendosa seperti saya. Apa yang harus saya lakukan untuk tetap baik sangka kepada Allah, untuk tetap selamat dari kehinaan hutang ini dan keburukan dosa-dosa saya. Mohon doanya Ustaz untuk kebaikan saya, suami dan anak-anak, dan saya selalu mendengar kajian Ustaz untuk jangan putus asa sebesar apapun masalahmu. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallah. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, banyak minta petunjuk kepada Allah, karena harus ada langkah nyata, dan tapi sebelumnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharahkan. Lalu yang kedua, tata kehidupan kita, kalau harus dari awal. Bukan karena para sahabat ketika hijrah ke Madinah itu seperti menata kehidupan mereka dari awal. Para sahabat atau sebelum hijrah ketika masuk Islam itu menata kehidupannya dari awal. Jangan pernah putus asa, tapi jangan pasif dan begitu saja dan menjalankan ini sebagai rutinitas. Jangan pernah putus asa, tapi harus sabar, dan kita sudah jelaskan sabar itu di kajian Sabtu malam. Sabar itu hakikatnya adalah memanfaatkan kekuatan movement kita untuk dipakai dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan memanfaatkan kekuatan pedal rem kita dalam hal-hal yang maksiat dan dosa. Nah, gunakan itu. Jadi sabar itu bukan pasif, bukan diam aja, bukan jalani rutinitas yang sebagainya salah total. Itu nggak akan mendapatkan solusi. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah kondisi mereka. Jadi Allah nggak akan merubah sebuah kaum sampai kaum tersebut berusaha merubah dirinya mereka sendiri. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi harus ada upaya untuk berubah.